Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak usai libur tahun baru. Berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 termasuk varian Omikron. Salah satunya memperketat aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri serta melarang kunjungan warga negara asing dari 14 negara. Lalu bagaimana penerapan dan pengawasan aturan karantina tersebut? Berikut laporan khas akhir pekan kami, Vloganza bersama Bayu Pradana. Halo pemirsa Vloganza, bagaimana liburan akhir tahun ya? Seru? Tapi ini artinya justru perjuangan kita untuk melawan virus COVID-19, terutama varian Omikron, ini harus semakin diperkencang. Peraturan untuk mewajibkan warga negara Indonesia melakukan karantina 14 hari selepas dari perjalanan luar negerinya. Tentunya adanya peraturan ini menimbulkan pro dan juga kontra dari lapisan masyarakat. Dan bagaimana aplikasinya untuk melindungi masyarakat Indonesia, terutama dari varian Omikron? Tanpa lama-lama, kita langsung aja yuk, kita cari tahu. Berdasarkan data GISAID, 4 dari 10 negara dengan kasus Omikron terbanyak diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Denmark, dan Jerman. Sementara di Indonesia, kasus Omikron di Jakarta pertama kali tercatat pada 16 Desember 2021. Data Satgas COVID-19 hingga 6 Januari 2022, kasus varian Omikron meningkat menjadi 254. Nah, pemirsa Vloganza, kasus COVID varian Omikron ini terus ditemukan di Indonesia. Lalu seperti apa perkembangannya di Wisma Atlet Kemayoran? Kebetulan sudah ada Dr. Mintoro. Apa kabar, Dok? Kabar baik, Mas Bayu. Gimana, ya, Mas Bayu? Sehat, alhamdulillah, sehat, kita harus sehat, harus baik terus betul, ya, Dok. Bayu, ya. Dok, seperti apa perkembangan kasus Omikron terutama di Wisma Atlet tempat kita berdiri saat ini, Dok? Omikron yang dirawat di Wisma Atlet ini sudah sampai 177. 177 ya. Dan dinyatakan sembuh ada 46. Jadi saat ini dirawat ada 136 lah orangnya itu. Jadi kondisinya bagus, dari tanpa gejala atau asimptomatis sampai gejala simptomatis, gejala ringan. Pengerawatannya pun kita sama ya. Jadi kita perawatan pasien Omikron dan pasien non Omikron kita samakan, yaitu sesuai dengan SOP yang ada di Wisma Atlet ini. Kita merawat berdasarkan gejalanya, apakah dia gejala tanpa gejala atau gejala ringan, betul. Cuma yang ada adalah pemisahan. Jadi pasien Omikron ini kita pisah sendiri. Untuk yang repatriasi mereka dirawat di Tower 5 lantai 10. Tower 5. Untuk yang dari dalam negeri itu dirawat di Tower 6 lantai 10 juga. Jadi ada perbedaan. Jadi baik varian Omikron dan juga varian lainnya ini harus dipisahkan seperti itu. Namun untuk perawatan sama saja, Dok. Sama jenis perawatan obat-obatan. Yang penting disembuhkan dulu gejalanya seperti itu ya. Iya. Dok, ada sekitar tadi 130 sampai sekarang dirawat. Total ada 170-an ya. Ini apakah mereka ini ditemukan dari hasil karantina di Wisma Pademangan? Jadi mereka itu adalah dari perjalanan di karantina. Setelah di karantina, sebelum karantina itu mereka dilakukan pemeriksaan PCR. Setelah dilakukan pemeriksaan PCR positif, nah PCR positif itu sampelnya kita kirim ke Litbangkes di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS, Whole Genome Sequences. Dari hasil itulah kita mendapat informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa yang bersangkutan dinyatakan Omikron positif. Setelah itu kita lakukan pengobatan, lalu kita lakukan isolasi, dan yang penting adalah kita lakukan tracing terhadap orang-orang sekitar yang kontak erat dengan mereka. Itu sudah kita lakukan semuanya. Jadi kita sudah melakukan sesuai dengan SOP yang ada. Pengobatannya kurang lebih sama, tapi apakah jangka waktu kesembuhan ini ada perbedaan nggak sih, Dok? Atau sama saja dengan varian-varian sebelumnya?
Rata-rata hampir sama ya. Rata-rata hampir Kita sama. sesuai surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu kita 10 hari ya, 10 hari perawatan itu sampai nanti dinyatakan pemeriksaan PCR-nya 2 kali pemeriksaan PCR negatif. Lalu untuk yang dengan gejala sampai nanti 10 hari plus 3 hari setelah gejala hilang baru kita lakukan dinyatakan kesembuhan. 10 hari plus 3 Ya, hari dan ya. tentunya sudah ada yang sembuh juga. Sudah ada yang Tentunya kita tidak mau ada penambahan lagi nih, Dok. Betul, Pesan-pesan Mas Bayu. apa nih untuk masyarakat? Jadi betul, saya menyatakan kita infokan bahwa COVID ini belum selesai, apalagi dengan adanya varian Omicron ini yang Betul. sudah dinyatakan oleh WHO sebagai varian yang concern. Dan penyebarannya sangat cepat sekali, lalu ini pasien jadi tetap laksanakan 3M dan 3T. Terus jangan takut untuk dilakukan tracing. Jangan takut dengan tracing. Terus jangan panik juga, namun tetap waspada dan tetap kita melaksanakan vaksinasi. Apapun vaksinnya itu adalah baik. Oke, karena bersama kita bisa melawan corona ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Dokter. Mas Bayu. Saya doakan sehat selalu. Mari, Dok. Siap, Mas Bayu. Pemirsa, warga negara Indonesia ini wajib hukumnya untuk menjalankan karantina selama 14 hari apabila negara kedatangan asalnya memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mengkonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru. Dan yang kedua, apabila negaranya berdekatan atau bertetangga dengan negara yang mengkonfirmasi adanya transmisi komunitas varian baru dari COVID-19. Dan yang ketiga, apabila terdapat adanya kasus transmisi varian baru ini sedikitnya 10.000 kasus. Pemirsa, ada pun ketentuan pelaku perjalanan yang bisa mendapati tempat karantina terpusat. Di antaranya adalah pegawai migran Indonesia yang kembali ke Indonesia untuk menetap sedikitnya 14 hari di Indonesia. Dan yang kedua adalah pelajar ataupun mahasiswa yang telah menamatkan masa pendidikannya atau menyelesaikan tugas belajar di luar negeri. Yang ketiga adalah pegawai pemerintah yang baru saja kembali dari dinas luar negeri. Dan yang keempat adalah mereka perwakilan Indonesia yang baru saja selesai mengikuti lomba atau ajang internasional. Nah, pemirsa, kira-kira apa pendapat masyarakat terkait penerapan aturan wajib karantina selama 14 hari? Mau tahu? Langsung aja kita cari tahu. Nah, Mas, dengan Mas siapa, Mas? Dengan Mas Rahmat. Mas Rahmat, ini kan warga negara Indonesia yang dari luar negeri ini harus karantina 14 hari. Setuju nggak sih sebagai masyarakat? Setuju sih, Kak. Setuju, kenapa tuh Mas setujunya? Soalnya kalau berpergian kan pasti otomatis dapat udara baru, pasti harus dikarantina. Lebih resiko ya, berarti ya. Lebih resiko dia. Oke, Mas Rahmat, harapannya untuk menghadapi Omikron nih, untuk pemerintah mungkin atau sesama masyarakat, harapannya seperti apa? Harapannya sih semoga lebih ditegasin lagi supaya cepat berakhir sih. Lebih tegas agar kita bersama-sama bisa mengalahkan COVID-19. Terima kasih, sehat selalu Mas Rahmat ya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Nurul. Mbak Nurul, dengan adanya penerapan wajib karantina 14 hari untuk masyarakat yang dari luar negeri, setuju nggak dari masyarakat sendiri? Setuju, karena kan itu buat bisa mencegah pandemi juga kan biar nggak terlalu nyebar banyak lagi. Oke, ini kan varian Omikron ini sedang gencar-gencarnya di berbagai negara gitu ya. Kalau dari Mbak Nurul sendiri, harapannya untuk Indonesia supaya bisa melawan Omikron seperti apa? Ya, tergantung di warganya sih, harus kayak prokesnya harus kayak rajin, nggak boleh harus rajin cuci tangan juga kan, harus pokoknya jaga prokes gitu lah. Ini berarti buat warganya nggak boleh bandel ya Mbak Nurul ya. Terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Nurul ya. Halo Pak, dengan Bapak siapa nih Pak? Saiful. Pak Saiful, masyarakat yang dari luar negeri kan wajib untuk karantina 14 hari. Setuju nggak sih kalau dari masyarakat? Setuju banget. Kenapa setujunya? Karena orang kita itu kan harus dikarantina. Ya warga kita kan tidak tahu virus dari luar. Oke. Itu harus biar seimbang lah. Oke, untuk antisipasi juga berarti ya. Ya. Nah, Omikron ini kan, varian Omikron kan sedang menyebar di berbagai belahan dunia nih. Kalau harapannya untuk Indonesia untuk menghadapi Omikron ini seperti apa Pak? Ya tetap jaga protokol kesehatan, tetap bermasker. Intinya tetap jaga kesehatan. Oke, jadi dari pribadi masyarakat masing-masing dulu ya Pak ya. Siap. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak. Siap, sama-sama.
upaya demi upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari virus COVID-19. Duka Indonesia dalam melawan varian Delta beberapa waktu yang lalu tentunya tidak ingin menjadi pengalaman yang terulang kembali. Tapi kita di sini sampai hari ini menjadi bukti bahwa kita bisa melawan virus COVID-19 secara bersama-sama. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi juga ada bagian-bagian yang harus kita ketahui untuk menjadi tugas kita yang harus dijalankan untuk melawan virus COVID-19. Tetap taati protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi. Demikian Vloganza kali ini bersama juru kamera JB Sasin dan juga Eko Miyadi. Saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.